Apakah kalian bosan dengan perang harga di Shopee yang semakin hari margin atau profit kalian semakin kecil? Dan apakah kalian mau jual lebih mahal tanpa takut perang harga? Simak video ini sampai habis, saya akan jelaskan secara detail. Halo semuanya, selamat datang kembali di video seri secara jualan di Shopee terlengkap 2021. Oke, jadi di video seri kali ini kita bakalan ngebahas cara menjual lebih mahal tapi masih laris tanpa takut perang harga. Di marketplace sendiri itu nggak asing lagi dengan kata-kata yang namanya perang harga. Atau malah kalian itu kalau misalnya dengar marketplace ingatnya perang harga. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mensiasati perang harga ini. Oke, apa aja hal-hal itu? Langsung saja kita bahas. Nah, di sini nanti akan saya bagi ya tips-tipsnya itu menjadi dua bagian. Untuk yang pertama itu saya akan pakai tips-tips yang khusus untuk yang produksi sendiri atau yang punya produk sendiri. Lalu yang kedua itu adalah untuk yang dropshipper sama reseller. Karena saya tahu penonton di channel YouTube saya ini bukan hanya dropshipper, tapi pasti juga ada yang punya produk sendiri atau produksi sendiri. Nah, kenapa kok dibedakan? Karena untuk yang dropshipper atau reseller, itu dia nggak punya kontrol secara penuh dengan produknya. Sedangkan untuk yang produksi sendiri, dia mempunyai kontrol secara penuh dengan produknya. Jadi memang tipsnya agak berbeda ya. Oke, di sini saya akan mulai dari yang punya produksi sendiri ya. Untuk yang dropshipper, mohon bersabar dulu ya. Pertama, kalian bisa menciptakan produk yang belum ada di pasaran atau membuat inovasi produk baru. Di sini sebagai contoh adalah sabun wajah pria. Nah, untuk sabun wajah pria, rata-rata di pasaran itu kurang lebih sama ya semuanya. Nah, di sini kita bisa menciptakan sabun wajah pria yang berbeda, yaitu yang 3-in-1. Jadi sabun wajah pria ini tuh bukan hanya untuk wajah, tapi juga bisa untuk rambut sama badan. Jadi bisa dibilang ini adalah 3-in-1, yang dimana di pasaran itu belum ada sama sekali produk-produk yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membuat produk yang baru yang belum ada di pasaran, kita bisa memasang harga sesuai keinginan kita, alias menjual lebih mahal tanpa takut perang harga. Di sini misalnya contoh lagi nih untuk produk jaket ya. Nah, kalau untuk jaket itu rata-rata kan di pasaran sama ya untuk model dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa ciptakan produk jaket baru yang dimana ini tuh bisa custom mulai dari logo, custom desain, custom ukuran, sampai custom bahan juga bisa. Jadi kita bisa jadi intinya kita itu membuat produk yang belum ada di pasaran, supaya kita bisa memasang harga sesuai dengan keinginan kita dan bisa menjual lebih mahal tanpa takut perang harga. Oke, sebelum kita lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau umumkan kalau saya ada giveaway saldo iklan sebesar 100.000. Nah, cara ikutannya gampang banget. Pertama, kalian tinggal subscribe channel YouTube ini dan kalian follow Instagram saya. Selanjutnya, kalian komen di bawah dengan komen seperti ini. Nah, untuk pengumuman giveaway-nya saya akan umumkan di story Instagram saya ya. Untuk pengumumannya juga saya akan umumkan pada tanggal segini. Oke, silahkan diikutan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tips selanjutnya. Let's go. Tips selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu adalah membuat customer itu setelah beli merasakan kepuasan yang tidak pernah mereka rasakan di produk-produk kompetitor. Nah, gimana tuh? Nah, di sini sebagai contoh nih, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih ramah, lebih sopan, lebih fast respon, dan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan kompetitor kita, yang dimana itu membuat pembeli nyaman beli di toko kita. Terus juga kita bisa membuat tampilan packaging kita itu berbeda dengan kompetitor. Misalnya di sini kita tambahkan kardus atau misalnya kita tambahkan stiker, ada ucapan terima kasih, yang dimana itu berbeda dibandingkan dengan packaging kompetitor. Dan itu membuat customer itu merasa kepuasan yang dia nggak dapat di produk-produk kompetitor kita. Dan kalau misalnya konsumen itu merasakan kepuasan, mereka akan beli lagi atau yang bisa disebut dengan repeat order. Nah, itu tadi ya untuk tips-tips gimana caranya keluar dari perang harga dan menjual lebih mahal untuk yang produksi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk yang dropshipper nih. Nah, kalau biasanya perang harga yang dihadapi dropshipper itu adalah bersaing dengan supplier sendiri atau dengan dropshipper lain ya. Nah, di sini teman-teman untuk dropshipper itu sebenarnya ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya bisa keluar dari perang harga tersebut. Yang pertama adalah membuat judul produk yang berbeda. Jadi di sini misalnya nih supplier kita itu ada judul produknya jas hujan pria.
Nah, di sini kita bisa pasang judul produk di produk kita itu kayak jas hujan dewasa, jas hujan cowok, yang dimana itu berbeda dengan judul produk dari supplier. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu membuat judul produk yang sama dengan supplier, maka nanti tampilan produk kita itu bersebelahan dengan supplier dan harga kita pasti kalah. Nah, hal yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah membuat foto produk yang berbeda. Di sini untuk membuat foto produk yang berbeda, misalnya adalah foto supplier itu menampilkan dari sisi depan. Nah, di sini kita bisa pakai dari sisi samping atau sisi belakang gitu ya. Walaupun angle-nya berbeda, yang penting kita nggak bersaing langsung dengan supplier. Atau bisa kita juga terapkan dengan cara membuat foto produk kita itu desainnya lebih bagus lagi. Misalnya kita tambahkan background, kita tambahkan frame, kita tambahkan tulisan COD, dan lain sebagainya. Intinya kita itu membuat tampilan foto produk kita lebih bagus dan berbeda dengan supplier kita. Lalu tips selanjutnya yaitu adalah menjual secara paket atau menjual secara bundling. Di sini sebagai contoh, di supplier saya itu menjual jas hujan sama payung. Supplier saya itu menjual jas hujan dengan seharga 50.000 dan payung seharga 20.000 ya. Nah, di sini kita bisa jual itu jadi satu, teman-teman. Jadi jas hujan sama payung ini itu dijual menjadi satu. Nah, di sini kita bisa markup lebih lagi harganya dan kita bisa mengambil untung yang lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi. Jadi ini nanti bisa diterapkan aja ya di supplier teman-teman. Misalnya di sini supplier teman-teman itu jual baju sama celana. Nah, di situ teman-teman bisa jual jadi satu baju sama celananya dan bisa memasang harga yang lebih mahal lagi. Lalu tips yang terakhir yang bisa kita terapkan yaitu adalah menjual di channel yang berbeda dengan supplier kita. Misalnya di sini supplier kita itu menjual di Tokopedia, ya kita jual di Shopee atau Lazada supaya kita nggak bersaing langsung di channel penjualan yang sama dengan supplier. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita itu menjual produk di channel yang sama dengan supplier, kita masih bisa tetap laku kok atau tetap laris asalkan kita itu menerapkan 3 hal tadi yang sudah saya share, yaitu dari yang pertama menjual secara bundling atau menjual produk secara paket, terus yang kedua adalah membedakan judul produk dengan supplier, terus yang ketiga adalah membedakan foto produk kita. Nah, itu tadi ya tips-tips yang bisa kalian terapkan di toko kalian. Kira-kira nih, dari tips-tips yang sudah saya share tadi, kira-kira tips mana yang mau kalian praktekkan di toko kalian supaya terhindar dari perang harga dan bisa menjual lebih mahal lagi? Komen di bawah ya untuk tips apa yang mau kalian praktekkan. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!